Shalom, selamat sore. Senang sekali dapat berjumpa kembali bersama dengan saudara-saudari kekasih Tuhan, bersama dengan kami, keluarga masa depan cerah yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Baik kekasih Tuhan, seperti biasa saya mengajak mari kita sama-sama bermazmur bagi Tuhan sebelum kita mempelajari firman Tuhan. Kita akan bermazmur dari kitab Mazmur pasal 66 ayat 10 sampai ayat 12. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Mazmur pasal 66 ayat 10 sampai dengan 12. Baik kekasih Tuhan, sore malam hari ini kita akan belajar dari kitab Bilangan pasal 30 ayat 1 dan 2. Bilangan pasal 30 ayat 1 dan 2. Musa berkata kepada kepala-kepala suku Israel, demikian, inilah yang diperintahkan Tuhan. Apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Bilangan pasal 30 ayat 1 dan 2. Mari kasih Tuhan kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami minta pimpinan-Mu. Kami minta hikmat-Mu. Kami minta kekuatan-Mu. Urapi kami semua. Berikan kami telinga seorang murid setia, dan berikan kekuatan khusus kepada kami saat firman diuraikan. Kami mengerti dan kami dapat menerima serta kami melakukan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kami mengerti apa yang Tuhan inginkan supaya kami lakukan di dalam kehidupan ini. Kami siap belajar Tuhan demi Yesus yang hidup. Haleluya, amin. Baik kasih Tuhan, mari kita sama-sama belajar. Allah adalah pribadi yang setia. Allah adalah pribadi yang setia. Itu sebabnya ia juga menghendaki agar umatnya bersikap setia terhadap janji-janji yang mereka ucapkan. Apabila Allah adalah pribadi yang tidak setia, maka tidak ada dasar apapun bagi kita untuk mengharapkan masa depan yang indah. Sebab kemampuan yang ada pada diri kita terbatas, dan semua yang ada di sekitar kita berubah. Namun yang benar yaitu bahwa Allah adalah pribadi yang setia, dan kesetiaannya bersifat tidak terbatas. Itu sebabnya janji-janjinya tidak pernah berubah. Kesetiaan Allah kepada janjinya itulah yang menjadi jaminan bagi masa depan saudara dan saya. Di dalam kesetiaannya itu ia juga menghendaki agar umatnya hidup di dalam kesetiaan yang sama dengan dirinya. Kehendak Allah agar umatnya bersikap setia seperti dirinya tersebut terlihat dari apa yang ia utarakan di dalam Bilangan pasal 30. Melalui Musa ia menyampaikan perintah agar orang yang mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Namun haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Bahwa umatnya haruslah hidup mencerminkan sifat Allah yang setia. Sebab memang Allah adalah pribadi yang tidak pernah
melanggar perkataannya. Ia selalu berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Singkat kata, Allah adalah pribadi yang setia. Oleh karena itu, ia juga menghendaki agar saudara dan saya bersikap setia seperti dirinya. Kasih yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kemarin saya katakan bahwa laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, pada saat saudara dan saya juga berjalan, ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Tetapi Tuhan menuntut setiap pribadi kita. Kalau kita sudah berjanji, lebih sering kita kenal dengan bernasar kepada Tuhan, maka saudara harus kita tepati janjinya. Kita harus berani untuk bertanggung jawab dengan apa yang telah kita janjikan kepada Tuhan. Seringkali yang kita lihat pada saat menerima satu pelayanan, dan saudara tahu bahwa saudara punya tugas untuk melayani, tapi pada waktu yang bersamaan saudara mendapat sebuah undangan dari seorang sahabat, dan saudara lebih condong memilih keundangan tersebut ketimbang pelayanan. Lalu saudara minta ganti dengan alasan tidak enak sama saudara, sama sahabat yang sudah memberi undangan. Tetapi apakah saudara tidak berpikir saudara tidak enak sama Tuhan? Ada tidak? Perasaanmu menghormati Tuhan ada tidak, saudara? Nah, hal ini juga seringkali terjadi. Yang kita lihat banyak sekali orang seperti itu. Kita berani berjanji kepada Tuhan, tapi kita tidak setia kepada janji-janji kita. Dan hal ini yang tadi kita pelajari dari kitab Bilangan pasal 30. Tuhan menuntut umatnya untuk harus setia kepada janjinya. Kalau kita sudah berjanji, mari kita melakukan dengan tepat. Demikian juga saya sangat berharap Bapak Ibu yang Tuhan kasih, khususnya spesialnya bagi orang tua. Bila saudara sudah berjanji kepada anak-anak, tepatilah janjimu. Sebab seringkali kita tidak menepati janji kita kepada anak-anak kita. Justru itu yang merusak hidup mereka, yang membuat mental mereka terjadi. Sebab mereka melihat seorang figur, seseorang yang harusnya bisa menjadi panutan, tetapi tidak dapat dipercaya. Oleh sebab itu, betapa baiknya kekasih Tuhan, sore malam hari ini kita belajar mulai dari diri kita. Tidak perlu melihat orang lain, mulai dari diri kita. Kalau kita berjanji kepada Tuhan atau kita berjanji kepada seseorang, tepatilah janjimu supaya Tuhan berkenan, supaya Tuhan membalas dengan yang baik bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Baik kasih Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Sebelumnya izinkan saya mengucap terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah hadir bersama dengan kami, kepada Pak Toto Arafia, Ibu Helena Aritonang, Ibu Yuli Erubun, Ibu Ruslina Marfando, ya, Ibu Ruslina Warfandu, Pak Stefanus Bariewo, dan Ibu Anance Kristina. Mari saudara, saya mengajak kita berdoa. Tuhan, kesetiaan-Mu itulah yang memberikan jaminan yang pasti bagi masa depan kami. Sebab kami menaruhkan hidup kami di dalam rancangan-Mu. Kami yakin Engkau di dalam kesetiaan-Mu tidak akan pernah mengingkari janji-janji-Mu. Apapun yang Engkau firmankan, pasti Engkau genapi dengan sempurna pada waktunya. Apapun yang Engkau janjikan, pasti akan Engkau wujudkan sesuai dengan kehendak-Mu. Rancangan-Mu tidak pernah gagal. Apapun yang Engkau inginkan, akan Engkau laksanakan seperti yang Engkau telah firmankan. Apabila semua yang ada di dunia ini tidak dengan sepenuhnya dapat diandalkan, tidak demikian halnya dengan diri-Mu. Orang yang berharap kepada-Mu tidak akan pernah Engkau kecewakan. Di dalam rasa syukur kepada-Mu, kami menyerahkan waktu yang telah kami lalui pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau telah menuntun diri kami sesuai dengan janji-Mu. Engkau juga menyertai diri kami
seperti yang Engkau ucapkan di dalam firman-Mu. Engkau tidak lalai di dalam memelihara hidup kami. Oleh sebab itu, ya Tuhan, ajarlah diri kami agar kami juga bersikap setia kepada janji-janji kami, baik kepada Engkau maupun kepada sesama kami, sehingga dengan demikian hidup kami mencerminkan hati-Mu di dalam kesetiaan-Mu. Itu pula kami menyongsong hari depan kami tanpa ragu-ragu. Kami percaya Engkau telah memulai perkara yang baik di dalam hidup kami, akan menyelesaikan dengan sempurna. Kepadamu kami berharap dan berserah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang telah mengajarkan kepada kami. Biarlah setiap kami setia kepada janji-janji kami juga kepada Engkau, ya Tuhan. Bahkan kepada seseorang yang kami janji, kami juga belajar untuk menepati janji kami, supaya kami memiliki hati-Mu, memiliki contoh yang Engkau berikan kepada kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore malam hari ini hamba berdoa untuk semua saudara-saudara hamba yang sudah ambil bagian di dalamnya. Tuhan berkati mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan ajar mereka untuk tetap taat dan setia kepada Engkau. Apa yang telah mereka janjikan kepada Engkau Tuhan, berikan kekuatan supaya mereka dapat menepatinya. Sebab Tuhan, Engkau setia kepada janji-Mu. Engkau akan menjawab mereka seturut kehendak-Mu. Dan apa yang menjadi pergumulan-Mu, Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan mereka berjalan sendiri, tetapi Engkau akan memberkati mereka, membuat mereka berhasil dengan apa yang telah mereka terima daripada Engkau, ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah kasih setia-Mu turun melimpah bagi semua saudara-saudaraku yang hadir pada sore hari ini, baik yang langsung, baik yang telah memberikan jempol. Tuhan memberkati mereka pribadi, rumah tangga, berkati pekerjaan-pekerjaan, berkati pelayanan mereka. Bahkan saat mereka tidak mengerti apa yang harus mereka kerjakan, Tuhan, hamba percaya Engkau menolong mereka, buka jalan bagi mereka, sediakan yang terbaik bagi mereka. Kalau hari ini mereka ada yang sakit, Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, biarlah sembuhkan mereka kembali dengan kuasa bilur-bilur-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah anak domba Allah mengalir, menyucikan, menguduskan seluruh tubuh dan organ tubuh, supaya dipulihkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore malam hari ini hamba tetap berdoa untuk semua keluarga besar hamba di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba tetap mohon belas kasihan-Mu, ya Tuhan. Biarlah janji-Mu yang Kau berikan kepada kami semua tergenapi di dalam nama Yesus. Dengan kami memulai, kami yang berjanji, kami juga mau menepati janji kami kepada Engkau, ya Tuhan. Sehingga kami akan melihat pertolongan Tuhan bagi hidup kami, pribadi kami, rumah tangga kami, pekerjaan, pelayanan kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih sore malam hari ini. Hamba tetap berdoa Bapak, supaya Tuhan menjamah seluruh kehidupan daripada Bapak Bobby Yenu, yang mana hari ini Tuhan menambah 1 tahun usianya. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia, mengajar dia taat dan setia kepada Engkau, mengajar dia untuk naikkan syukur kepadamu, ya Tuhan, dengan apa yang telah ia terima, berkat-berkat yang telah ia terima dalam hidupnya. Bila dia boleh naikkan syukur kepadamu, ya Allah, berikan kerendahan hati kepadanya, supaya dia hidup mengandalkan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa menyerahkan anaknya kasih Yulianus Tawar. Tuhan juga jamah dia, seluruh kehidupannya, pergumulan, sakitnya. Tuhan tolong dia, kuasa-Mu menjamah, bilur-bilur menjamah, kesembuhan turun untuk Yulianus Tawaru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa menyerahkan seluruh kehidupan daripada jemaat GKPB MDC Manokwari. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Tuhan campur tangan kepada seluruh kehidupan mereka,
Apa yang menjadi tugas pekerjaan, apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, supaya mereka boleh berhasil dengan baik di dalam nama Yesus. Anak-anak mereka boleh bertumbuh dengan baik, dengan sehat, dengan kuat. Pendidikan mereka boleh diberkati dalam nama Yesus. Usaha-usaha pekerjaan-pekerjaan yang mereka tangani, yang mereka lakukan, diberkati dalam nama Yesus. Setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi, ditolong Tuhan, agar mereka boleh menyelesaikan semuanya dengan kebenaran Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Hamba ucap syukur untuk kebaikan-Mu bagi seluruh hamba-hamba yang hadir pada sore hari ini. Bersyukur dan terima kasih juga untuk Ibu Senda Hukum, untuk Ibu Yeni Tera yang ambil bagian. Tuhan juga berkati mereka pribadi, rumah tangga mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, kasih Tuhan, kita akan berjumpa kembali pada besok sore dalam waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya dalam semua tugas-tugas pekerjaan, pelayanan, kehidupan kita hari-hari. Ingat, janji kepada Tuhan harus kita tepati. Kalau saudara menepati janjimu, maka saudara akan melihat janji-janji Tuhan akan tergenapi di dalam kehidupan saudara dan saya. Dimulai dari diri kita yang paling sederhana. Pada saat saudara berjanji kepada anak-anakmu, tepatilah janji itu. Lalu kemudian saudara berjanji kepada orang lain, tepatilah janji itu, supaya kita semua diberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam MDC.